Insertizen, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan yang sehat. Pastinya udah bergabung bersama dengan aku di iTalk Insert Live. Seneng banget nih saya Nadia Mulya bisa menyapa teman-teman semua yang lagi nonton nih. Tapi pastinya saya nggak sendirian. Karena kali ini kalau kita semuanya sempat agak sedikit over pas makan pas lagi Idul Fitri kemarin kan ya, atau kita punya suatu target ingin bisa supaya lebih fit lagi. Nah pas banget nih Insertizen, karena kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan seorang public figure, seorang selebriti yang juga adalah seorang sport enthusiast. Ada Fanny Ghazani di sini. Halo. Hai Fan, apa kabar? Kabar baik. Seneng banget ya, seger-seger tuh ngeliat ya dengan warna baju seperti ini. Nah, Insertizen ternyata aku sama Fanny kita ada kemiripan nih. Apa itu? Kemiripannya, oke, kalau sama-sama suka olahraga iya. Benar. Kita ulang tahunnya sama loh. Serius? 19 Februari. Beneran? Iya, beneran. Iya, 19 Februari. Jadi mungkin akan ada, tahunnya jangan ditanya ya guys. Tahunnya nggak usah tahu, yang penting 19 Februari sama. Nggak usah ditanya, tapi di Google aja ya. Jangan dikasih ini dong ya. Cara. Nah, 19 Februari sama-sama dan kita juga sama-sama adalah sport enthusiast. Aku baru aja ngeliat kan Instagramnya Fanny itu wow. Wow. Hari ini udah olahraga belum? Hari ini tadi aku pagi tenis. Harus tuh ya kamu tiap hari olahraga? Nggak tiap hari sih, aku juga lihat ngukur-ngukur kondisi badan lah. Kalau sekiranya badan tuh lagi capek banget, aku juga nggak akan maksain diri. Karena kita harus tahu diri juga, saat maksain pasti nantinya bakal sakit kan. Nah, itu artinya kamu adalah seorang sport addict yang educated. Iya. Addict yang educated kan ya. Tapi boleh sedikit cerita ya, karena sebagai, kalau kita lihat di bio kamu kan adalah di Instagram tuh adalah sport and life enthusiast gitu. Sejak kapan sih kamu menjadi seorang sport enthusiast? Emang bawaan dari kecil? Kan ada yang suka bilang kan, ih kecilnya tuh aktif banget, gak bisa diem. Atau emang baru-baru pas sudah remaja misalnya atau belakangan kamu jadi addicted sama olahraga? Kalau aku aktifnya aku rasa dari dulu ya, karena dari dulu aku nggak pernah cuma sekolah aja, pasti ada les ya, entah itu balet, entah itu apapun, acting, nyanyi, selalu mama masukin ke les-les kayak gitu. Ya, 19 Februari emang kayak gitu orang yang nggak bisa diem kan? Gitu ya? Oh, aku baru pertama kali by the way nemuin yang tanggalnya sama bulannya sama. Ini ngomongin olahraga tuh ngomongin zodiak ya, Insertizen ya. Oke, terus jadi emang dari dulu kamu tuh aktif banget, suka Iya, ngikutin segala macam memang hal. aktif selain sekolah pun di les-lesin gitu. Sampai akhirnya kalau kenal olahraga itu pertama Muay Thai tahun 2014 atau 15 lah kalau aku nggak salah. Gitu. Itu pertama kali kenal, diajak sama teman awal, temenin gue yuk olahraga gitu. Dianya udah selesai nggak pengen olahraga, akunya masih kecantolan, masih suka olahraga. Jadi olahraga yang paling serius yang kamu geluti itu justru Muay Thai, padahal itu kan lumayan, bukan lumayan ya, high impact banget kan. Iya, Jadi iya. emang Fanny Ghazani tuh demennya main kayak gitu-gitu tuh, olahraga-olahraga yang high impact, yang agak-agak brutal gitu. Yang capek gitu aku sukanya. Aku nggak, walaupun kata orang dan banyak orang scientific membuktikan kalau memang keringet itu tidak berpengaruh sama kalori yang kita bakar, tapi aku rasanya kalau olahraga nggak keringetan itu rasanya bukan olahraga, ya nggak? Kayaknya kalau kita tuh penganut no pain no gain kayaknya ya, padahal sebenarnya nggak usah kayak gitu juga. Tapi seperti kata Fanny, gue setuju banget nih, mendengar badan kita. Kalau lagi nggak fit pengen olahraga, ya kita istirahat. Kalau kita mau olahraga juga silakan olahraga. Nah, sekarang mau lihat ya, karena mungkin awal mulanya Fanny Ghazani itu senang dengan Muay Thai. Tapi kan banyak banget nih olahraga lain yang digeluti. Mau lihat nggak sih olahraga-olahraganya apa aja nih? Kita udah sempat ngintip foto-fotonya. Coba kita tampilkan untuk para Insertizen. Ada olahraga apa aja nih ya? Oh, ini sih bukan olahraga ya, ini tapi pose ini ya. Pose ya. Ini lebih ke mengundang orang untuk olahraga. Oh, mengundang orang untuk olahraga, bukan mengundang aja ya. Iya, betul. Kelihatan kan, jadi langsung pengen fit gitu bawaannya. Nah, cerita sedikit dong Van, kalau ini aku juga sempat tadi nanya pas di ruang makeup ya. Iya. Ini kamu lakukan di sasana kebugaran mana? Ini rooftop gym aku. Rooftop gym kamu yang ada di? Yang ada di rumah Di aku rumah sendiri. Kamu jangan main-main ke rumah aku ya netizen semua. Jadi Insertizen, kalau seandainya kita punya rooftop ya, yang biasa dipakai buat jemur pakaian, ya kan, buat jemur kerupuk gitu ya. Jangan, sayang. Daripada kita makan kerupuk, mendingan dipakai buat rooftop gym. Benar. Kamu sendiri tuh kalau olahraga, kalau lagi fit nih ya, itu biasanya apa aja olahraganya? Menunya apa? Akhir-akhir ini memang olahraga aku lagi angkat beban aja gitu. Makanya kenapa alat-alat tuh di atas lebih banyak angkat beban. Karena tujuan olahraga yang tadinya cuma pengen senang-senang doang udah bergeser nih. Jadi pengen berotot, pengen ngurangin kadar lemak gitu-gitu. Karena dulu pemahaman mengenai olahraga dan hidup sehat itu hanya sekedar kurus,
terus olahraga, terus abis olahraga happy, that's it gitu. Tapi makin kesini jadi makin dalam. Kalau olahraga tuh ternyata bisa ada nilai estetikanya, jadi kita bisa bentuk tubuh lewat olahraga. Terus gimana caranya? Ternyata nggak mudah kan untuk mengenali tubuh kita sendiri dan mengenali tipe badan kita sendiri, itu kan nggak mudah. Akhirnya semakin kenal sama olahraga, semakin serius, makin berubah lah sekarang. Jadinya angkat beban gitu. Wah ini gokil sih, karena kan sekarang udah mulai bergeser ya Van. Kalau dulu kan kayaknya orang-orang tuh cewek ngapain sih ngangkat beban, nanti berotot dan sebagainya. Tapi ternyata ya insert and guys, gak semudah itu untuk cewek berotot yang dibayangin yang bulky gitu. Jadi memang ini hanya bisa kita dapatkan dengan edukasi ya. Betul. Jadi kamu juga semakin banyak kamu cari informasi. Jadi ini udah lebih kayak lifestyle ya buat kamu ya, udah menjadi suatu bagian dari Fanny. Tapi pertanyaannya ini kan mungkin hal yang lumrah kamu lakukan. Tapi kalau kamu posting-posting foto itu kan niatnya pengen mengundang orang olahraga. Tapi kalau mengundang komentar netizen yang jahil tuh gimana? Pernah ada nggak yang komen ketar macem-macem tuh? Pasti pernah, dan itu hal yang nggak bisa kita kontrol gitu. Sempat ada momen di mana aku akhirnya ya udah stop dulu olahraganya karena ternyata apa yang aku harapkan gitu ya, responnya dari ini pamer badan ya guys. Terlalu jujur ya jawaban ini. Tapi sebenarnya aku mau tunjukin kalau hasil dari aku olahraga gitu. Tapi percaya apa enggak, ini aku sering banget juga ngomong ini, pakaian-pakaian yang aku gunakan saat olahraga ataupun di pantai which is aku berarti lagi di rumahku yang di Bali ya. Itu atas izin suami, bahkan saat aku nggak ngepost, suamiku nanya kenapa nggak dipost. Serius? Terus aku bilang nggak mau, kayaknya bajunya agak terlalu terbuka, post aja. Kata suamiku, orang olahraga kok, masa nggak boleh gitu. Jadi alhamdulillah beruntung punya suami yang sangat terbuka pikirannya dan mendukung apa yang dilakukan sama istrinya. Jadi kalau komentar-komentar netizen yang buruk, kalau aku suka kayak bad mood gitu ya Kak, terus kayak aku akan membalas pernyataanmu ini. Gitu Pisces emang suka kayak gitu ya, suka gemes kan ya. Tapi akhirnya gimana? Kamu ngapain balas, udah diemin aja, gitu. Melenceng sedikit, suami bintangnya apa? Leo. Oh Leo, oke Iya. ya. Kenapa emang kalau Leo? Dewasa, enggak, aku Libra soalnya, nggak penting nih udah mulai ngomongin zodiak lagi ya. Tapi itu menarik banget sih Van, karena biasanya ya seorang perempuan itu apalagi yang punya pasangan, itu kan setiap kali mikir kan mau posting kan jadi mikir gitu loh. Tapi suami kamu malah mendukung ya, karena dia tahu ini kaitannya kamu dengan pekerjaan. Dengan gitu. pekerjaan dan passion kamu kan. Betul, ya, jadi kan? memang ya kita kan nikah mau satu sama lain saling dukung kan, bukan akhirnya saling mematahkan semangat pasangan gitu. Jadi selama ini juga hidup sehat atau olahraga gitu, bukan pakai baju olahraga tapi di tempat yang nggak seharusnya, ya kenapa enggak gitu. Pertanyaan atau mungkin komentar yang paling jahil yang pernah kamu dapatkan terkait kamu posting baju olahraga gitu apa? Dan apa yang kamu lakukan? Kamu blok atau kamu justru jabanin? Banyak banget yang menurut aku menyinggung ya, karena kadang aku suka sensitif, kadang enggak, tergantung mood ya kan. Saya paham sekali. Jadi kalau lagi gitu kayak lagi capek banget, itu ada yang nyakitin, mungkin lebih bukan nyakitin ya, kayak apa ya, ya badan lah. Lo kok bisa mikir atau komentar kayak gitu sih, padahal intensi gue kan baik nih mau ngajak orang olahraga. Misalnya fokusnya besaran, kecilan kayak gitu-gitu kan, walaupun tidak secara langsung menujunya ke sana, tapi kan itu melenceng ke agak-agak mau melecehkan, dan itu menurutku yang kurang menyenangkan gitu sebenarnya. Nah kalau udah kayak gitu gimana? Kamu balas? Akhir-akhir ini aku blok aja udah. Blok aja. Suami sendiri pernah emosi nggak? Karena kan pasti yang kayak gini ya banyak cowok kan ya yang gangguin kan ya. Kalau suami itu gimana? Kamu kasih lihat, kamu jadiin bahan bercandaan atau apa? Dia punya Instagram aku, jadi dia pasti baca. Jadi ya, kalau suka ada yang DM atau apa pasti dia baca juga duluan. Nah loh, jadi kalau kamu ya selama ini ya suka DM ke Fanny Ghazali dan dibales, bukan dia guys yang bales, laki gue lagi ngebales. Tapi ngomong-ngomong, suami kamu suka olahraga juga? Enggak. Nah, kok bisa? Itu challenge-nya loh buat aku. Maksudnya kan banyak yang istri berolahraga karena suaminya atau sebaliknya gitu. Karena mereka ngerasa itulah me time-nya mereka. Tapi aku justru olahraga sendirian gitu. Karena bisa jadi aku olahraga, suami aku lagi ngapain gitu, lagi kerja atau lagi meeting gitu. Itu challenge buat diri aku sih beneran. Aku pikir tuh kalian tuh karena suami juga segitu open ya dengan kamu boleh posting foto gitu, suami juga senang olahraga. Nah, apa yang kamu lakukan? Karena kan kayak di rumah yang di Bali itu kan di beach kan, kalau suka ke sana ke pantai. Biasanya kan orang-orang yang tinggal di Bali itu banyak yang banyak melakukan aktivitas fisik, lari apa kayak gitu. Gym di sana itu udah banyak banget sebenarnya. Kita mau pilih
CrossFit yang paling banyak di Bali tuh ya. Terus semua juga udah banyak, ada kelas-kelas khusus perempuan juga udah banyak di Bali. Jadi untuk melakukan hidup sehat di Bali tuh sebenarnya udah mudah gitu. Terlepas juga aku pastinya juga punya beban sendiri, alat sendiri gitu, tapi nggak sefull yang ada di Jakarta karena udah jadi kebutuhan buat aku olahraga tuh. Oke, tapi ini kan udah menjadi suatu kebutuhan, artinya kamu udah melakukan dari dulu. Pernah nggak sih badan kamu tuh nggak ideal? Pernah. Masa? Pernah Kayaknya loh. kalau ngelihat udah dari lahir udah singset gitu loh, udah jadi badannya, udah berotot malah. Wow. Enggak sih, pasti pernah. Aku pernah berat badanku 56, which is menurut aku gemuk. Mungkin buat sebagian orang 56 tuh kayaknya biasa, tapi kan buat kita yang kerja di TV pasti Iya. ada tuntutan untuk kita menjadi yang tidak biasa gitu. Kalau idealnya di kamu berapa berat badannya? Aku nih segini aja mungkin kalau pakai yang agak kebuka gitu aku belum pede sih. Hah? Sementara kamu posting kayak gitu masa nggak pede sih? Iya, tapi kalau di kamera Tolong gini, gue pakai cardigannya di mana? Dikemanain? wah, seksi lah, bisa aja. Ya kalau aku kan, karena kan setiap orang beda-beda. Karena aku Bener. terbiasa ngelihat kayaknya ngelihat orang yang bener-bener kurus kalau di kamera tuh bagus banget. Karena kita kan kalau di kamera naiknya kabarnya 5 kilo, lebarnya kelihatan kayak gitu kan. That's why kenapa kita berat badannya harus diturunin bener di bawah standar yang ada gitu. Berat ya hidup ini. Berat ya, berat seperti beban yang memang kita pikul pada saat kita olahraga ya. Bener. Tapi kamu idealnya adalah 5. Aku rasa 50 kayak sekarang nih udah oke Oke, sih. nanti kita akan tanya ya tips-tips dari seorang Fanny Ghazani untuk bisa menurunkan berat badannya ya. Yang udah pasti salah satunya adalah olahraga. Nah, kita pengen lihat nih olahraga yang dilakukan apa aja. Tadi kan ada tuh katanya ya pernah Muay Thai. Muay Thai. Ada olahraga yang ekstrim nggak nih? Kita ada videonya nih buat para insertisan di rumah nih. Kita lihat olahraga apa, apakah bagi kamu ini hal yang biasa atau ekstrim? Mana videonya? Tapi Party kalau training. kamu sendiri, Let's do it. Awesome fun. 1, 2, nice. Go up. 3. Come on. 4. And last one, Fanny. Raise up. Well done. mungkin bagi orang-orang awam ngeliatnya kan, hah cewek ekstrim banget gitu banting-banting ban di pinggir jalan kan ya. Tapi ini kan sebenarnya adalah bagian dari menu olahraga yang namanya CrossFit. Iya, betul. Kamu sendiri yang olahraga ekstrim atau gerakan ekstrim lain yang pernah kamu lakukan apa? Itu sih aku yang paling Itu yang paling ekstrim. ekstrim Iya, iya. Aku sih sebenarnya olahraga apa aja kayak surfing aku ikutan gitu. Oh, wow. Tenis aku ikutan, paddle aku ikutan gitu. Karena emang pengen cobain yang baru-baru aja gitu. Cuma kalau yang ekstrim dalam artian beratnya, bebannya sangat amat berat itu sih. Karena aku sendiri, Iya, iya. aku akuin itu berat sih gitu. Nah, tapi ada nggak olahraga yang pengen banget kamu lakuin belum kesampaian nih? Apa ya? Belum ada. Belum kepikiran? Skydiving kali ya? Pernah atau belum? Di Dubai kayaknya seru. Skydiving milih-milih tempatnya di Dubai ya. Apakah akan ada rencana mau melakukan itu? Oh, belum. Belum, Baru sekarang oke. nih kepikirannya, Kak. Kita akan lihat ya next, siapa tahu Fanny akan melakukan conquering ya olahraga-olahraga yang lain. Tapi salah satu alasan orang berolahraga itu kan adalah tentunya buat body goals kan. Kamu sendiri tadi aku kaget loh, lihat badan kamu kan udah ideal banget nih, tapi kamu mengatakan kadang-kadang masih nggak pede. Serius, Fan? Kamu Iya. ngerasa udah mencapai body goals belum sih? Belum, kalau ditanya itu aku belum. Aku ngerasain belum. Why? Karena kan kita ada body percentage-nya body fat. Nah, ya kamu kan? berapa nih? Nah, body fat aku abis lebaran. Maaf. Body fat aku sekarang 23. Masa? Iya. Nah, Aku pikir satuan loh kamu di bawah oh nggak 20. mungkin. Kita perempuan itu biasanya tidak boleh kurang dari 20%. Ya makanya 23 mau udah ini banget. Iya, kan, udah nah ini banget. untuk bisa naikin massa otot dan juga mengurangi body fat itu kan aku harus latihan lagi. Ini kan dari lebaran ini kan ya bisa Lebaran dibilang ya. semua lah manusiawi sekali karena pasti kita jadi berkurang olahraganya, makan semuanya gitu. Dan body fat ini pengen aku kurangin lagi dan massa ototnya pengen aku naikin lagi. Jadi sebenarnya bukan dari berat badan. Iya, betul. Iya.
Jadi dari percentage-nya yang tadi aku sebutin 2 itu. Nah, kita teredukasi dia karena yang namanya olahraga tuh kan gak cuma sekedar kita keringetan aja, gak cuma sekedar kita pengen kurus aja, tapi memang ada ilmu di balik ini semua nih. Kalau ngomongin mengenai body goals, kamu kan sedang pastinya mau ke arah sana ya, dilihat dari fat mass-nya, terus juga dari muscle mass-nya. Yang paling ideal menurut kamu siapa? Sosok siapa yang kamu suka banget nih lihat? Di luar negeri ya, ada... Ya dalam negeri juga boleh. Dalam negeri teman-teman aku banyak. Nyebut teman nih langsung Iya, ya. teman-teman aku banyak. Ya, yang lokal dulu siapa? Siapa ya? Teman-teman aku olahraga ada Sahila, ada Jennifer Bahdim juga Andrea, ya kan? iya. Andrea. Udah ya kebetulan temennya dikit cuma 2 aja. Ngomong teman-teman maksudnya 2 itu teman-teman. Nah kalau yang figur yang dari luar negeri, karena kan biasanya kalau di luar negeri itu apalagi kalau artis mereka lagi mempersiapkan untuk sebuah film role itu kan mereka ini banget, training banget tuh. Siapa yang kamu suka banget? Tapi kalau yang aku suka banget bukan artis, memang fitness enthusiast. Jadi biasanya ya, mereka yang ngajar entah lewat YouTube atau lewat apapun lah ya. Itu ada Krisela, terus kemudian ada Ruba Ali dari Dubai juga gitu. Nah kalau Ruba Ali ini badannya memang dia besar gitu. Kan ada tipikal badan ya, ada yang besar berotot, ada yang kecil berotot gitu. Cuma aku lebih suka yang memang agak besar lah. Kalau terlalu kecil kayaknya aku juga nggak berbakat Kak. Karena ada yang kurus-kurus model tapi berotot juga ada ya. Jadi kamu malah sukanya yang rada bukan bulky ya, tapi yang seksi. define banget ya. Iya. Tapi kalau udah menikah, suami kan juga pasti punya peran dong, punya andil untuk menentukan. Suami kamu seneng nggak ngelihat kamu berotot? Enggak. Jadi aku pernah sepeda, hai suami maaf ya, aku sepeda terus lagi sepeda kelas Kak, terus tiba-tiba aku pas lagi duduk di mobil di Bali terus ini, kok berotot gitu pahanya, terus aku, emang serius? kenapa? Enggak mau gitu. Nah terus itu gimana caranya untuk bisa saling menyatukan? Ya nggak apa-apa kan dia ngomong sekali aja. Aku pikir abis itu pakai baju-baju yang kayak aku gini gitu lah, agak panjang. Biar nggak kelihatan ototnya kan ya. Nah tapi kamu kalau disuruh ditanya nih, kamu tuh olahraga tuh sebenarnya tuh apa? Apa karena kamu emang suka, udah addict, atau pengen bikin otot, pengen kurus? Apa sih sebenarnya goals kamu tuh? Udah suka sih. Jadi karena aku bisa ngomong kenapa aku udah suka karena di waktu senggang itu aku selalu menyempatkan untuk berolahraga gitu kan. Ada orang yang waktu senggang mau jalan-jalan ke mall, waktu senggang mau ketemuan sama teman. Kalau aku enggak, waktu senggang ya udah aku olahraga. Kamu tipenya suka olahraganya sendirian aja atau mesti rame-ramean? Aku sendiri bisa. Serius? Itu sih udah level motivasi yang paling tinggi sih guys, karena kalau aku aja biasanya olahraga tuh mesti sama temen. Biar semangat ya? Biar semangat. Jadi mesti group exercise. Nah, coba deh kalau seandainya ada insertisen yang pengen olahraga, saran kamu nih apa untuk mereka memulai pertama kali? Pertama kali menurut aku, kan banyak pertanyaan, aku harus jaga makan dulu apa olahraga dulu? Menurut aku mulai aja dulu gitu. Nanti berjalannya dengan waktu, ketemu teman-teman circle yang memang hidupnya sehat, jadi tahu stepnya apa aja. Tapi pertama yang pasti olahraga jangan terlalu berat, jangan tiba-tiba crossfit, nggak mungkin ya tiba-tiba angkat 20-30 kilo kan rasanya mustahil. Jadi mungkin bisa dimulai dari kelas-kelas, entah kelas HIIT, entah kelas body pump juga angkat beban kan, entah kelas zumba gitu. Dan itu setelah 1 bulan kalau aku saranin udah mulai angkat beban. Nah perempuan-perempuan yang biasanya takut angkat beban, dengan aku bicara kayak gini mudah-mudahan gak takut lagi buat angkat beban. Karena sebenarnya buat perempuan bisa berotot itu sangat amat sulit gitu. Protein kita harus 2 kali berat badan, kemudian asupan juga harus dikontrol, minyak kurang segala macam, jadi gak mudah. Beda sama laki-laki ya, Yes, karena gitu. Hormonnya emang beda kan ya. Iya. Dan kalau salah satu cara kita mau mulai olahraga, kita juga bisa dapat banyak banget inspirasi dari sosial media. Kayak di TikTok, di Instagram itu kan banyak kan ya challenge ya. Oh iya benar, challenge pernah workout ya. ya. Yang challenge workout kan, ada yang pernah lihat sih guys, ada yang namanya squat challenge. Pernah nggak? Gimana? Sekarang kita lihat, aku mau nantang Fanny abis ini untuk squat challenge sama aku. Pernah lihat yang ini nggak sih Fanny? Coba aku pengen lihat yang mana. Ya. Ini sekalian trust exercise kayaknya ya, takutnya dilepas ya. Mau nggak Van kita lakukan Boleh sekarang? dong, kita pakai high heels biar lebih challenge atau gimana? Gimana guys, pakai high heels atau enggak? Biar lebih challenge ya. Kalau seandainya terjadi kenapa-kenapa, mohon maaf ya tidak bisa menyelesaikan sisa syuting kita ya. Oke, lagunya ada. Kita dipakai rok coba. Ih, terlalu deh kalian sama host kalian. Oke. Siap, lagunya ada. Someone said to try this. Aduh, ada yang lebih susah nggak challenge-nya ini? Kayaknya terlalu mudah ini buat kita. Abis ini kita bikin workout exercise ya, kita bikin challenge ya.
Oke, nggak. Kalau gini. Apa? Salah satu gerakan tuh banyak banget ya, functional movement ya. Iya. Ada squat, ada lunges, ada plank. Ayo coba Fani kita Gasa mau nih. ngapain? Coba, boleh kasih gerakan. Kasih gerakan. Ah. Oh, buat diikutin. Ya, Oh, oke. nggak apa-apa. Sekarang gerakan yang bisa dilakukan dengan heels. Jadi tetap lady Jangan lah. ditiru, ini kan challenge yang boleh Ah. dilakukan oleh kita berdua aja. ya. Hanya untuk orang yang ulang tahunnya tanggal 19 Februari. Oke. Iya, oke. Berarti mau gerakan yang pulse kali ya. Oke. Sumo, tapi pulse. Ini juga sangat bagus kalau udah kehamilan memasuki 38 minggu. Brojol nggak perlu ke bidan, saya. Tapi guys, waktu itu aku juga pas lagi hamil semuanya aku olahraga jadi gampang, persalinannya tuh normal. Iya, jadi Ya jangan kan? salah, asal boleh sama dokter seharusnya nggak apa-apa gitu. Oke, nah itu tadi yang gerakan yang Fani kasih tahu itu namanya adalah squat tapi sumo squat, jadi iya. lebar ya. Lebar, buat paha sebenarnya biasa. Jadi squat itu sebenarnya memang banyak kan, Kanat? Kamu jangan pura-pura nggak tahu deh. Oh apa tuh ya? Bu Guru apa ya squatnya? Jadi sebenarnya ada yang narrow, memang dia kakinya kita ke depan, jadi kita squat. Jadi dia lebih ke bokong. Gluteus maximus ya. Kalau kalian lebarin memang sumo. Paha dalam. Iya, jadi bukan cuman sini aja atau sini aja, jadi boleh aja gitu. Yeay, squat. Squat challenge. Sampai langsung keriting. Poni aman. Poni langsung keriting kayaknya nih habis olahraga tadi. Untung kita nggak berpis ya. Maka, aduh, lelah itu ya kalau berpis. Nah, jadi para insertizen sekarang udah nggak penasaran lagi ya, udah tahu ya rahasia dari tubuh seorang Fani Gasan itu ya. Body goals-nya tuh antara lain adalah olahraga. Cuman aku mau make sure juga nih ya, kalau kita kan semuanya nggak cuman pengen tubuh yang fit juga. Kita Betul. juga pengen wajahnya, aura kita tuh terlihat fit alias bugar ya, glowing. Nah, boleh sharing dong rahasia kamu apa? Apa aja? Apa ya? Sebenarnya aku yang paling penting adalah ngejalanin pola hidup sehat. Itu yang paling utama. Nah, pola hidup sehat ya banyak macamnya, termasuk olahraga, jaga pola makan, terus ya istirahat yang cukup. Nah, ini suka terlewat. Jadi memang kalau istirahatnya nggak cukup pasti akan mengganggu makan kita, mengganggu aktivitas kita, olahraga kita. Jadi istirahat yang cukup juga perlu. Tiga hal itu. Jadi semuanya udah dijelaskan secara detail oleh Fani juga kan ya. Tapi kalau ngomongin ya mengenai olahraga, terus makan yang bernutrisi juga yang tepat ya, terus kemudian juga istirahat. Kan kita udah tahu ya sebenarnya, tapi untuk melaksanakannya kan kadang-kadang agak-agak susah, apalagi kayak aku nih Van, tahu banget penting olahraga, tapi kadang-kadang waktunya itu loh nggak ada. Pengen banget kita ke gym ya kan, tapi nggak ada kesempatan. Boleh dong kamu kasih sedikit tips lagi nih tentang gimana caranya nih bisa kita tuh dapat energinya, semangatnya untuk tetap bisa olahraga walaupun waktunya juga Gak banyak ya. Jadi sebenarnya cara yang terbaik adalah dengan memaksakan diri. Hal apapun kalau kita nggak kenal, nggak pernah atau lagi malas, kalau kita nggak maksa itu nggak akan tercapai, itu nggak akan terpenuhi. Akhirnya kegiatan itu nggak akan kita lakuin. Jadi yang pertama ya harus maksain diri buat gerak. Paksain aja kayak 10-15 menit pertama, pasti ntar ujung-ujungnya jadi 1 jam, itu nggak akan nyangka juga gitu. Itu penting banget sih ya, karena ada orang yang mengatakan paling berat itu adalah untuk mulai, apalagi kalau kita nggak ada waktu. Jadi semuanya bikin alasan nih, aduh gue sibuk, gue nggak ada waktu dan seterusnya. Tapi nih ya para citizen, aku mau kasih tahu nih, aku kebetulan ada satu cara yang memang sangat mudah dan juga berkualitas, dan ini pasti gampang banget karena ada di handphone kita. Ini adalah sebuah aplikasi yang satu ini. Tada! Nah, ini bisa menjawab persoalan dari aku dan juga kita semua yang memiliki beberapa fitness goals. Kalau aku nih misalnya ya, aku pengen bisa menurunkan berat badan nih ya. Dan di sini banyak banget nih aplikasi ini, namanya adalah aplikasi Vita. Di sini ada banyak banget yang bisa kita lihat. Salah satunya ini, tuh. Ada untuk kita bisa lihat nih, ada today-nya, ada program, ada explore dan juga ada chat. Fitur-fiturnya nih banyak dan lengkap dan cocok buat kita semua yang sedang mencari cara untuk bisa membakar kalori. Nih, aku bisa menghitung nih berapa kalori yang sudah aku bakar dalam sehari. Dan gak cuma kalori aja, kita juga bisa tahu nih berapa langkah yang kita keluarkan dalam sehari. Dan kalau lagi lapar kan biasanya tuh, aduh pengen makan apa ya? Akhirnya kan kita makan makanan yang gurih-gurih yang kita suka. Gak usah khawatir karena di sini pun juga ada nih ya banyak sekali pilihan resep-resep, menu-menu yang sehat dan juga nikmat, dan gak cuma itu, juga ada untuk catering yang sehat namun juga tetap nikmat untuk dikonsumsi. Nah, biasanya
abis makan kita kemudian merasa bersalah nih. Kita merasa berdosa. Tenang aja guys, karena di aplikasi ini kita juga akan ada gerakan-gerakan di mana kita bisa melakukan workout yang dikemas secara detail untuk setiap gerakannya. Tinggal diikutin aja. Nah, yang aku mau kasih tahu nih ya, selain itu semua tadi ada juga tools baru di aplikasi Vita, yaitu step logging. Jadi kita bisa mengukur nih langkah kita untuk measuring step. Ya kan, kita bisa tahu nih dalam sehari kita melakukan apa saja. Jadi lengkap banget nih, selain ada makanan sehat, ada juga guide untuk workout, juga ada tool step logging, dan karena ini paling gampang dilakuin, bisa secara otomatis nih untuk si step loggingnya. Jadi guys, kalian tinggal buka apps-nya saja dan akan langsung tercatat secara otomatis saat kita sudah gerak jalan. Keren banget ya. Nih ya, aku tinggal buka aplikasi dan ada artikel pendukung mengenai pola makan sehat. Ini dia. Tuh banyak banget nih. Ada pola makan sehat, ada berbagai macam artikel lainnya. Dan selain itu kita juga bisa berkonsultasi dengan ahli gizi. Nah di sini ya, kita bisa bertanya-tanya, ada ahli gizi, ada coach, dan mereka tergabung di dalam Vita Apps. No kaleng-kaleng karena semuanya bersertifikat. Dan tak hanya itu, semuanya gratis. Menariknya, aku bisa mendapatkan poin dari setiap aktivitas aku di Vita Apps. Dan poin itu bisa ditukar dengan hadiah menarik. Dan ditambah lagi nih, Vita ini termasuk dalam top 3 apps untuk health and fitness kategori loh. Padahal belum sampai setahun launchingnya di November 2021 lalu. Dan buruan nih, aku mau ngajakin kamu semua untuk cepat download aplikasinya di handphone kalian ya. Karena sehat makin nikmat bareng Vita. Dan jangan lupa juga nih ya untuk pantengin terus Instagram Trans TV dan Vita. Karena besok akan ada jutaan rupiah menunggu kalian. Aku mau lanjut lagi bahas dengan Fani Gasani ya terkait body goals-nya. Kamu yes or no, kamu punya six pack? Enggak sekarang. Enggak sekarang? Enggak. Untuk bisa mendapatkan six pack gimana sih Van? Aduh, itu kayak susah banget deh. Itu bukan cuma butuh olahraga tapi juga butuh ngejaga makan dengan amat sangat ketat gitu. Worth it nggak tapi misalnya kamu untuk melakukan itu lagi? Iya. Depends-nya mungkin kalau pengen punya six pack untuk misalnya let's say punya mau ada film atau ada kebutuhan kerjaan lainnya atau memang goals diri sendiri ya worth it menurutku. Tapi kalau memang enggak ya nggak perlu, kita kan yang penting sehat aja Yes. gitu. Dan cek juga kesehatan itu udah pasti ya buat Setuju. tahu sesehat apakah tubuh kita sebenarnya. Jadi Fani Gasani itu kalau misalnya ada suatu target misalnya six pack itu juga mesti diatur pola makannya ya kan. Dan memang mungkin nggak menyenangkan tapi pengen tahu nih hari-harinya seorang Fani Gasani kalau untuk pola makan tuh seperti apa sih? Wah kalau ditanya kayak gitu sebenarnya aku makan apa aja kan. Bohong, nah ini nih. Ini kadang-kadang orang suka nggak percaya ya. Serius, gorengan kayak gitu-gitu kamu makan juga? Makan, tapi aku very mindful lah. Maksudnya dalam kalau memang aku rasa satu cukup, aku nggak akan makan beli tahu 10 nggak akan aku makan 10-10-nya gitu. Karena yang banyak terjadi adalah kadang kita nggak bisa kontrol apa yang kita inginkan pada saat itu. Padahal kalau kita berpikir kita masih punya hari esok, masih ada 2 hari lagi, 3 hari lagi. Kalau hari ini pengen makan bakso ya udah makan bakso. Jangan hari pengen makan bakso, martabak, padang, semuanya hari itu seolah-olah besok udah nggak bisa nikmatin itu semua. Jadi ya harus tahu diri lah dengan bukan hanya mengenal diri dan juga tahu diri apa yang kita makan gitu. Kamu termasuk orang yang suka yang manis-manis apa yang asin-asin? Asin. Asin, aduh sama banget nih kita Ih, beneran tuh kan, deh. benar 19 Beneran Februari. deh. Nah tapi kalau misalnya satu makanan yang nggak bisa kamu tolak banget itu apa? Aduh, apa ya nggak bisa aku tolak. Nasi sih aku. Aduh sama banget sih nasi padang kayak gitu kan. Iya, nasi sambal. Aduh udah deh aku bubar. Van, oke, nggak apa-apa deh aku begal diet. Tapi jadi nggak apa-apa ya guys, kalau kita pengen mendapatkan tubuh ideal nggak berarti kita juga kemudian sengsara. Kita Betul. boleh, yang penting kita mindful. Nah kalau ngomongin mengenai mindful, itu biasanya kamu makannya tuh apakah kamu ada hari-hari di mana kamu udah pasti di Senin sampai dengan Jumat misalnya, kamu jaga makan, terus ada cheat day di weekend? Enggak ada. Aku nggak ada cheat day. Aku kapanpun aku bisa cheat day menurutku. Karena aku memang orang yang lumayan mengedepankan aku harus happy dulu. Ketimbang yang lain-lain. Menurut aku mental health aku itu lebih segalanya sebenarnya. Yes, gitu. Jadi setuju. aku nggak mau jadinya mengedepankan atau karena memaksakan diri untuk ngedapetin body goals yang aku pengen sampai akhirnya aku stres sendiri. Karena banyak teman-teman aku juga yang akhirnya stres sendiri karena badannya itu nggak mau sesuai dengan apa yang dia inginkan. Padahal let's say dia udah 6 bulan konsisten dengan apa yang dia lakuin. Akhirnya stres sendiri. Nah aku nggak mau kayak gitu.
Oke, Gitu. jadi yang penting happiness, mental health number one ya. Tapi kan pasti dong, kamu kan ngomong ini udah dengan bertahun-tahun pengalaman kan ya. Tapi mungkin apalagi ketika masih muda nih, pernah nggak sih saking pengen banget nih nurunin berat badan? Iya. Fani cerita nih dulu pernah 56 terus 56 jadi ya. 50, 51 kan, nurunin 6 kilo. Kamu pernah melakukan diet yang ekstrim nggak? Ekstrim sih enggak, tapi paling aku nggak makan malam gitu. Dan itu perut aku lumayan keroncongan. Kayak pagi, aku pengen makan gitu. Tapi akhirnya kamu nggak cocok ya dengan tipe-tipe diet gitu kan, diet ada macam-macam kan, ada yang keto, Iya. ada yang apa? Vegan juga termasuk diet kan. Vegan. Vegan, vegetarian itu diet, Mediterranean juga diet. Tapi kalau aku sebenarnya aku cocok. Jadi yang kayak gitu sebenarnya ya sama seperti artis-artis lain lah ya di luar negeri juga gitu. Kalau mereka pengen nurunin berat badan secara ekstrim dan cepet, biasanya pakai diet-diet ekstrim. Tapi kalau memang kita punya banyak waktu, nggak ada target, bisa setahun gitu, ya bisa aja. Kayak suamiku juga turun berat badan 10 kilo sebulan. Hah, suami kamu? Tapi kenapa ya? Kayaknya kalau dengar dengan berbagai macam fat diet yang ada di luar sana ya, kenapa kayaknya cowok-cowok tuh lebih cepet gak sih ya? Iya, lebih cepat, bener. Nah kalau suami kamu tuh ngapain sampai bisa turun 10 kilo? Ketat banget, dia disiplin sekali. Jadi makannya on time, terus waktu itu kita cuma makan yang rebus dan Aduh, panggang. nah ini dia nih yang gue gak bisa nih. Jadi kamu mendampingi suami kamu juga ya ketika Iya, dia lagi diet karena dia seperti kayak tolong ya siapin menu aku gitu. Gitu. Terus ya memang dihitung kalorinya gitu. Oke, kayak makronutrisi kan juga repot Iya. ya, mesti nimbang semuanya Nah, kan. itu. Nah, memang nimbang itu sesuatu hal yang baru yang malas kita lakuin. Tapi sama halnya kayak kita ya belajar aja sih sebenarnya. Pasti kan kita awal-awal kayak ya udah nimbang dulu, lama-lama kita hafal kan. Oh, ini mangkok, oh ini nasi segini artinya ini 100 gram. Oh, kalorinya berarti segini gitu. Jadi terbiasa ya. Jadi kamu palingan diet yang paling sengsara yang pernah kamu lakuin itu adalah nggak makan Nggak malam. malam aku keroncongan. Pernah mencoba yang lain-lain nggak, misalnya itu vegetarian misalnya, atau nggak makan lemak, nggak makan karbo secara kamu suka makan nasi? Enggak. Serius sepanjang karir kamu, sepanjang umur kamu mindful aja gitu? Enggak, karena menurut aku juga pernah ketemu sama orang yang nggak makan karbo. Ada lagi yang nggak mau makan ini, nggak mau makan ini. Pokoknya spesifik food tuh pasti dia hindarin gitu. Tapi setelah aku kayak banyak baca, sebenarnya yang penting itu adalah kita seimbang kan gitu. Jadi nggak ada yang perlu dimusuhin lah. Makanan tuh nggak ada yang perlu dimusuhin gitu. Oke. Kecuali kita punya penyakit tertentu yang memang bawaan atau ternyata ada dan kita harus kurangin, ya itu beda hal. Tapi selama kamu sehat, menurutku makan apa aja dengan kontrol. Kan kita punya self control kan. Jadi Betul. gunakan itu dengan baik. Pengen tahu deh kalau dalam sehari itu biasanya menu makan ala Fani itu seperti apa? Kayak lo malu deh nggak ada sehat-sehatnya. Agak pencitraan dikit, Van, apa? Gak apa-apa deh, boleh ada pencitraan dikit. Jadi sebenarnya kalau aku pagi itu aku jarang makan. Sama, aku juga kalau aku ngopi biasanya karena emang belum lapar. Nah iya, aku kurang bisa tuh kopi karena ada asam lambung. Aku biasanya jarang makan. Kalaupun aku makan, biasanya buah pisang. Nah, atau aku minum susu protein gitu. Nah, kalau siang aku makan full apapun. Oke. Yang aku mau pokoknya. Aku lagi pengen, kayak tadi aku sebut, aku lagi pengen nasi padang, aku makan. Terus besok aku pengen bakso, aku makan. Pokoknya siang adalah waktu aku untuk memuaskan diri aku lah, makan apapun. Nah, kalau malam biasanya aku minum susu protein lagi gitu. Jadi minum susu protein? Iya, karena udah aku cukup kenyang ya? ngejar protein goals aku tiap hari kan. Oke. Gitu. Jadi aku minum itu dan biasanya mix. Yang tadi mix sama berries misalnya. Mix berries kan kalian bisa dapetin di mana aja, sebenarnya udah gampang. Pisang-pisang kek atau apapun buah yang kalian suka tuh bisa di mix dan itu sangat mengenyangkan menurut aku. Dan itu kamu bikin sendiri kah atau kamu beli jadi? Bikin sendiri. Bikin sendiri, termasuk ketika suami juga kemarin lagi rebus-rebusan, itu kamu ikut catering sehat atau kamu yang siapin? Siapin. Karena sebenarnya kalau cuma rebus, cuma bakar itu lebih gampang daripada masak balado. Beneran. Oh, ini ada pertanyaan nih dari netizen nih ya. Apakah kamu masih suka makan mie instan? Jawab dengan jujur. Jadi dari dulunya memang aku biasa aja sama mie gitu. Jadi karena mungkin kita beda di sini. Di sini. Mohon maaf ya. Sering ya. Aku pencinta banget mie instan sampai aku harus jatahin. Oh ya, sebulan gimana? Berapa kali? Karena anak-anakku juga suka. Jadi kalau aku karena saking cravingnya, itu sebulan targetnya tuh sekali.
Cuman kadang-kadang suka bablas ya, akhirnya jadi sebulan 2 kali lah. Oke lah. Kadang-kadang 4 kali lah ya. Tapi sekali itu nggak 2 porsi kan? 2 kadang-kadang. Nah, Iya. jadi kamu emang nggak terlalu suka awalnya? Nggak terlalu suka. Jadi kadang kalau aku pengen ya aku makan, tapi aku nggak pernah kayak oh aku jadwalin kayak gini, enggak sih. Oke. Tapi oke, jadi kalau hari-hari kamu biasanya pagi kalau itu gak makan, siang makan apa yang kamu mau, terus kemudian malam protein susu. shake. Iya, protein shake campur buah biasanya. Tapi kalau olahraga tuh, ini pertanyaan yang sering banget kita dapat ini. Makan itu baiknya sebelum atau setelah olahraga? Minum protein shake sebelum atau sesudah olahraga? Kalau minum protein shake mas sebelum atau setelah olahraga nggak apa-apa. Minum 2 kali pun juga nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Kalau soal olahraga baiknya kalau aku prefer sebelum makan. Karena kalau aku abis makan aku mual sebenarnya. Dan ketika kita ngelakuin itu sebelum makan, yang dibakar itu sebenarnya adalah lemak kita. Jadi let's say kita olahraga pagi. Nah kita kan terakhir makan malam, terakhir konsumsi lah apapun itu malam. Nah saat pagi kita berolahraga dalam keadaan perut kosong, yang dibakar itu lemak kita. Gitu. Sedangkan kalau kita makan dulu, makanan yang tadi yang dibakar, kalau enggak kan lemak yang kemarin Si yang dibakar. bubur ayam itu ketoprak, Iya. nasi uduk yang dibakar kan ya? Iya. Nah terus aku juga mau tanya nih, pengen tahu tips-tips untuk bisa lebih sehat olahraga lagi. Itu olahraga berapa lama tuh biasanya? Aku 1 jam sih, kalau aku saranin ke semua orang 1 jam. Pagi, malam? Oh, jangan malam sih. Karena biasanya kalau malam biasanya suka jadi susah tidur. Jadi kalau aku saranin pagi, siang, sore aja gitu. Oke, nah sekarang kita mau beralih sedikit dari olahraga, kita mau bahas mengenai rumah tangga kamu. Tadi kita udah Baik. dengarkan ya, Fani itu rumahnya tuh ada 2 ya. Ya. Ada di Jakarta sama ada di Bali, karena sang suami Di Bali. tinggal di Bali. Iya. Jadi Van, kamu udah nikah sekitar 5 tahun ya? 5 tahun. Iya, 5 benar. tahun. Berapa lama tuh kamu LDR sama suami? 3 tahun lah aku LDR sama suami. Serius? Suami di Bali, aku di Jakarta. Iya. Is it Gitu. easy atau gimana? Awalnya itu agak sulit ya, sulitnya kayak aduh aku kangen apa, tapi lama-lama udah terbiasa aja sama hubungan yang long distance ini, jadi banyak video call gitu. Jadi kalau ditanya susah apa gampang, jadi kalau sekarang ditanya udah gampang. Sekarang udah gampang karena udah 3 tahun udah terbiasa ya. Tapi mungkin salah satu hal yang juga bikin greget itu adalah karena akhirnya planning ingin melakukan sesuatu bersama. Kita punya tayangan nih Viti, ternyata ada suatu keinginan yang dipendam oleh Fani dan sang suami. Apa ya kira-kira? Coba kita lihat Mr. Tizen nih ya. Wow, suami cool sekali ya. Sebelum tanya mengenai around the world, suami gimana? Dia oke nggak kalau diajak untuk posting foto sama kamu di sosmed? Susah. Makanya kaku gitu. Biasalah ya. Kirain nanti bisa mau squat challenge sama suami kan ya. Maunya Tapi sih gitu. itu kode tuh kayaknya. Emang cita-cita mau keliling dunia? Jadi suamiku itu suka banget traveling. Dari semenjak aku enggak. Jadi aku tipikalnya tuh kalau mengatur keuangan nabung. Kalau suamiku tuh spending orangnya. Jadi dia suka ya ngebeli pengalaman lah gitu. Dengan ya kita jalan-jalan ke luar negeri, lihat gitu. Kayak kemarin ya dia selalu ngajak aku pergi gitu. Entah mau ke Eropa, ke Amerika, atau udah lumayan 5 tahun ini aku udah kemana-mana sama dia. Cuma belum ke Afrika doang aku nih sama dia. Tapi itu menarik sekali sih, karena aku juga termasuk pengen banget ke Afrika, pengen lihat safari Iya, gitu. safari bener. Kalau suami sebagai seorang traveler, kalau kamu kan ya akhirnya mendukung hasrat suami. Betul. Cita-citanya tuh pengen bawa kamu kemana? Yang belum kesampaian? Kita mau ke Afrika yang belum sih, karena Akan? amin, mudah-mudahan, amin. Mudah-mudahan ada waktunya, semuanya dimudahkan, jadi bisa ke sana. Gitu. Kamu dan suami lebih suka kalau liburan tuh keluar negeri apa dalam negeri? Sebenarnya nah itu dia, dalam negeri tuh belum banyak explore. Jadi mungkin harus juga ya. Jadi kalau suamiku tuh punya libur biasanya hanya pada saat akhir tahun. Nah akhir tahun itu biasanya dia selalu minta memang keluar negeri, jadi aku ngikut aja. Oke, jadi akhir tahun ini rencana mau kemana? Apalagi kan sekarang juga kondisi kan udah lebih oke kan ya, dengan COVID dan sebagainya, udah mulai banyak border yang dibuka. Ya, pengennya sih insya Allah kalau nggak ke Afrika yang aku mau, mungkin nemenin mama ke Australia karena ada tante-tante aku di sana. Oke. Gitu, jadi nyamperin silaturahmi. Oke, jadi ketahuan nih ya ada negosiasi yang terjadi dalam rumah tangga kamu nih ya. Jadi pengen tahu nih antara Pisces sama Leo, kalau Iya. lagi LDR, kangen-kangenan, siapa yang biasanya mengungkapkan rasa kangennya duluan? Erwan suamiku, Nah, caranya dia mengungkapkan rasa kangen gimana? kamu kangen gak sama aku? Ya gitu doang. Terus apaan sih gitu?
enggak aku Gemes kangen ya. gitu. Terus gimana akhirnya kamu untuk bisa menjaga romantisme dalam rumah tangga? Eh, sebenarnya mungkin sama aja kayak yang lain lah. Kita tetap komunikasi itu yang paling penting menurut aku. Jadi sebenarnya rasa kangen itu akhirnya terobati dengan kita sering video call, sering ngobrol gitu. Jadi itulah obatnya sebenarnya. Nah anyway cuma 2 minggu, 3 minggu abis itu kan aku kesana. Jadi biasanya emang kayak gitu ya guys ya. Aku juga tadi sempat ngobrol sama Fani. Jadi biasanya memang ya 50% di Jakarta, 50% juga di betul, Bali ya. Iya. Jadi pas ketemu tuh juga kayaknya greget banget gitu kan Ada ya. ser-ser gitu. Ada ser-sernya. Tapi kan Van, pasti banyak orang juga bertanya kan, kamu kan udah menikah kan pasti semua orang berasumsi ingin memiliki momongan Iya, gitu kan. bener. Nanti mereka pikirannya kalau kamu bolak-balik traveling gitu nanti Iya. nggak bisa tuh untuk bisa punya baby. Nah kamu gimana tuh cara untuk bisa menanggapi pertanyaan-pertanyaan terkait hal itu? Mungkin kalau ini pertanyaannya dilontarin kayak awal-awal tuh aku kayak bingung gitu mau jawab gimana gitu ya. Tapi karena udah makin lama berumah tangga aku jadi semakin kenal kalau ya rumah tangga itu kita menikah itu bukan cuma karena pengen punya anak gitu. Apalagi kalau kita bicara anak itu kan udah kayaknya bukan urusan manusia ya udah urusan Tuhan gitu. Selama aku rasa aku dan suami sehat, alhamdulillah sehat. Jadi aku tinggal nunggu aja kapan nih dikasih rezeki. Karena kayaknya kalau orang hidup di dunia nggak ada ujian gitu ya, semuanya tuh jalannya mulus lancar itu kayaknya mustahil. Jadi mungkin ini ujian yang lagi aku hadapin dan saat ini aku jalanin aja tanpa beban, nggak masalah gitu buat aku dan suami. Jadi kita nikmatin masa-masa berduaan terus lah, udah 5 tahun. Ini long honeymoon. Long honeymoon yang kabarnya juga mau ditambah lagi dengan honeymoon liburan akhir tahun ini juga. Amin. Siapa tahu ya Van, pas lagi Iya. liburan itu akhirnya dikasih lah suatu Amin, rezeki. amin. Tapi kan ya itu, kadang-kadang lagi-lagi ya sebagai public figure itu kan Iya. pasti pertanyaan dari netizen ya, bukan insertizen pasti. Insertizen tuh pada cerdas-cerdas memberikan pertanyaan. Tapi kalau dari netizen kan Iya. suka ada yang jahil. Aku juga Iya. sempat lihat waktu itu mereka mengkaitkan dengan kamu suka melihara kucing. Betul. Kamu suka olahraga yang berat misalnya, Betul. kamu sama suami LDR gitu. Nah kalau udah kayak gitu tuh gimana cara kamu nanggepin? Ya biasanya aku selalu klarifikasi kalau memang sebenarnya hal-hal kayak gitu kan kita bisa cek ke dokter gitu kan. Kayak misalnya, oh apakah ini karena kucing? Kita cek ke dokter. Apakah ini karena binatang? Itu kan sebenarnya hal mudah dan tidak Betul. mungkin aku tidak melakukan hal tersebut gitu. Pastilah aku pengen punya anak, suami pengen punya anak. Itu hal pertama yang kita lakuin. Kita cek dulu segala kesehatan aman gitu. Oh bukan karena kucing ya udah. Kalau emang karena kucing pasti kucingnya udah aku pindahin gitu. Nggak mungkin juga aku tidak ngebela-belain suami aku lah dan keluarganya tentunya yang aku hormati dan aku banggakan. Jadi pasti aku ngebelain itu gitu. Tapi ya lagi-lagi permasalahannya ternyata bukan di situ, bukan karena olahraga, bukan karena aku kerja, bukan karena suami aku kerja, bukan di situ. Jadi aku rasa karena masalahnya tidak ada, jadi tidak ada yang perlu dikurang-kurangin dari apapun yang aku lakuin gitu. Tinggal tunggu momentumnya saja gitu Iya, ya. benar. Tapi kalau ngomongin mengenai momentum kan juga pasti ada ikhtiar gitu. Betul. Kamu sudah melakukan apa saja? Karena kalau ke dokter kan pasti mungkin Betul. akan menyarankan ya untuk inseminasi misalnya, untuk IVF. Kamu sendiri udah pernah explore nggak possibilities itu? Ada kemungkinan kayak gitu sebenarnya, tapi lagi-lagi itu perlu kesediaan dari kedua pasangan, bukan aku doang atau suami aku doang yang mau. Jadi namanya rumah tangga ini kan kesepakatan bersama. Oh kalau kita emang berdua mau baru kita lakuin. Tapi so far kayaknya kalau kita diskusi kayaknya sampai sekarang sih belum ada ke arah situ gitu. Tapi kalau setahun lagi atau 2 tahun lagi, 3 tahun lagi kita ngelakuin hal itu possible aja, mungkin Yes, aja. why Gitu. not ya? Kamu masih muda, masih menikmati juga nih long honeymoon ini. Mungkin satu pertanyaan terakhir nih ya, Iya. karena kalau melihat segala kesibukan kamu, melihat badan kamu yang fit banget dan di TV juga stunning banget nih. Aduh. Ada keinginan mau kembali lagi ke cinta pertama kamu nggak? Sinetron. Biasanya tuh teman-teman aku yang suka main sinetron tuh suka ada kerinduan gitu Iya loh. benar itu benar. Tapi kalau ini aku memang nggak boleh sama suami aku. Suami Gitu. kamu yang membolehkan kamu dengan segala sesuatu, ternyata dia ada ininya juga pakai ya. sport bra boleh, sinetron nggak boleh. Gimana sih kamu yang? Sebenarnya karena kalau sinetron itu makan waktu. Kalau nanti sinetronan yang ada akhirnya nggak bisa ke Bali, dia mikirnya gitu. Karena kamu akan 24 jam di lokasi syuting. Karena itu udah benar. Waktu aku pacaran sama dia juga dulu dia sempat nanya, dia sempat nemenin aku syuting sampai jam 3 pagi. Terus dia ngomong, kamu mau syuting kayak gini sampai kapan ya? Gitu. Jadi memang aku tahu, oh dia kurang suka kalau istrinya waktunya jadi sangat sedikit buat dia.
Oke, Gitu. oke. Jadi akhirnya kita bisa paham ya Pak suami yang ternyata segitu open, segitu memperbolehkan, ternyata ada ininya juga ya. Ada Ada satu batasan, syaratnya iya. ya. Batasannya adalah untuk itu. Dan bisa dijelaskan juga alasannya kenapa. Iya, betul. Aduh Van, thank you banget loh udah Sama-sama. ngobrol, ngalor ngidul, ngomongin mengenai kesehatan, ngomongin mengenai olahraga, mengenai makanan, dan juga mengenai urusan pribadinya, rumah tangganya. Kita doain ya Insertizen supaya nanti bisa kesampaian nih liburan Amin. keliling dunianya. Amin. Dan semua harapan-harapan Fani Gasari dan sang suami juga tentunya. Amin, karena thank you. Thank you so much udah bergabung bersama kita di iTalk pada hari ini. Dan senang sekali saya Nadia Mulya juga bisa ngobrol-ngobrol dengan para Insertizen. Kita akan bertemu lagi di iTalk selanjutnya. Jangan lupa, jangan pernah malas untuk memulai olahraga. Betul. Karena pasti kita bisa sehat dan fit dan bisa bertemu lagi di iTalk selanjutnya. Sampai jumpa. Bye-bye.